kata saya sarungan semua. Kesalahannya dari kami. Iya, mestinya. Lupa gak bawa sorban juga. Terus nggak apa-apa kita niatin Bismillahirrahmanirrahim, kita belajar bersama. Saya mau cek konsentrasi Bapak Ibu sekalian. Perintahnya adalah ikuti kata-kata saya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Yang di belakang Mbak Murus pakai kacamata. Bisa dipahami di belakang ya? Oke. Saya mau cek konsentrasi. Perintahnya adalah ikuti kata-kata saya. Oke. Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Biru, kuning, merah. Biru, kuning, merah. Birunya berapa? Birunya berapa? Hah? Yakin tak? Yakin tak? Ada yang tahu tadi itu birunya ada berapa? Oh, 1. Nah, ini ada yang mulai konsentrasi. Nah, birunya 1. Birunya ada berapa? 1 juga. Lebih konsentrasi lagi ya. Oke, ikuti perintahnya. Bagus kan? Boleh konsentrasi kan? Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Hijau, kuning, biru. Hijau, kuning, biru. Merahnya berapa? Berapa? 4. Jatuh. Merahnya berapa? 1 ya. Oh, meja ini kompak 1. Oke. Meja ini sekarang. Merahnya berapa? Hah? Iya. 1 juga. Ya. Tidak kelihatan. Konsentrasi itu nggak melihat umur, ya. Konsentrasi nggak melihat umur. Perintahnya udah jelas. Perintahnya apa? Ikuti kata-kata saya. Hijau, kuning, biru. Hijau, kuning, biru. Biru, kuning, merah. Biru, kuning, merah. Belakang sendiri merahnya berapa? 1 lagi. Perintahnya jelas, ikuti kata-kata saya. Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Hijau, kuning, biru. Hijau, kuning, biru. Birunya berapa? Merahnya berapa? Kuningnya berapa? Siapa sih yang itu? Tepuk tangan. Konsentrasi gak lihat umur ini. Perkara cedak jajan, makanya gak konsentrasi. Ya. Perintahnya udah jelas, ikuti kata-kata saya. Nah, sekarang tolong dijawab ya. Saya akan tanya, dijawab. 2 dikurangi 1? 1. Oke. 2 dikurangi 1? 1. Pasangannya pasir? Gula. Batu ya. Ada gula. Gula pasir. Gula batu. Pasangannya pasir gula. Tembok. Tapi mulai tembok. Pikirannya di luar dari yang kebiasaan. Oke. Pasangannya pasir? Batu. Oke, ada semuanya deh. Oke. 2 dikurangi 1? 1. Pasangannya ayah? Ibu. Oke ya. Pasangan ayah apa? Mama ya, bro. Dengan mama mungkin. Mama papa. Boleh. Umi. Boleh. Pasangannya sendok? Pasangannya sendok? Sekarang lebih cepat lagi. Lebih kompak, lebih cepat lagi. 2 dikurangi 1? Pasangannya ayah? Ibu. Pasangannya ayah? Ibu. Pasangannya sendok? Batu. Pasangannya pasir? Batu. Semen, ayo mau semen. Batu, kita sepakati apa? Batu. Lebih cepat, lebih kompak, lebih keras, saya yakin dalam break lebih hebat lagi. Silakan, monggo yang baru datang. Ya. Sini aja nggak apa-apa gantiin saya. Hah? Boleh. Bayarnya Iya. Sering ulang. Oke, kita ulang ya. Ya, sambil ada yang baru datang, monggo, Binara. Ya. Boleh tak? Kalau ada yang datang lagi terakhir, kita suruh duduk di depan ya. Ngapain dulu kontrol. Oke, kita konsentrasi. Konsentrasi ya, konsentrasi. Oke. 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1. Pasangannya ayah. Pasangannya sendok. Ada yang konsentrasi, ada juga yang di ujung sana. Pasangannya sendok.
Ya ada, belakangnya kelihatan. Yang belakang ya saya mau cek ini, yang lebih konsentrasi. Nah, semuanya ya, oke ya? Oke, siap-siap. Lebih cepat, lebih kompak, lebih keras lagi. 2 dikurang 1. Pasangan ayah. Pasangan sendok. Terus mulai kompak. Ono sing belakang di jalan. Jangan sampai keliru pasangannya sendok. No ibu ya. Pasangan sendok ibu ya. Jangan sampai lah ya. Oke, lebih cepat lagi. Saya akan konsentrasinya. 2 dikurang 1. Pasangannya pasir. Ada juga yang nggak jawab Pak, cuma punya kewenceng. Oke. Bentar ya. Konsentrasi lagi. 2 dikurang 1. 2 dikurang 1. Pasangan ayah. Pasangannya sendok. Pasangannya sendok. Pasangannya pasir. Sapi minum susu. Oh, wonder loh. Sapi minum susu ya apa bilang? Sapi minum apa? Air. Sapi minum air. Minum air Pak, sapi Pak. Susu biar minum bapak-bapak. Sama ibu-ibu juga, sama adik juga. Sapi minum air. Sapi minum air Pak. Kalau sapi kecil memang minum susu. Ternyata ada semuanya konsentrasi, bapaknya semangat tapi semangat. Oke, saya udah tahu. Beberapa teman-teman di sini udah pada semangat. Saya mau cek lagi sekarang ada psikomotoriknya, ada gerakannya. Saya cek konsentrasi dengan gerakan. Oke, ikuti saya dengan gerakannya ya. Oke, angkat tangan di atas. Nah, angkat tangan di bawah. Nah, lebih cepat sekarang. Angkat tangan di atas. Tangan di bawah. Tangan di atas. Putar. Stop. Nah, Anda sih ikuti kata-kata juga. Satu aja tangannya Bu. Nanti jangan gini kita. Satu aja. Terlalu semangat 2 tangan. Nah, goreng semua kau ya. Oke, turunkan. Oke. Tangan di atas. Tangan di bawah. Tangan di atas. Putar. Stop. Stop. Nah, belum konsentrasi ini. Saya stop sampai itu gini. Stop. Jualan. Itu udah ada parkir. Stop. Konsentrasi lagi yuk. Tangan di atas. Tangan di bawah. Tangan di atas. Putar. 3 kali lebih cepat. Putar. Lebih cepat lagi. Putar. Siap-siap. Pegang dagunya. Pegang dagunya masing-masing. Pegang dagunya masing-masing. Pegang dagunya masing-masing. Udah. Dipegang dagunya masing-masing. Pusing. Sudah. Sudah dipegang dagunya. Awas jadi kameramen. Sudah dipegang dagunya. Sudah ya. Udah sadar dagunya di mana? Foto. Saya bisa mengecek konsentrasi. Ternyata di ruangan ini ada 3 karakter yang sudah saya temukan. Karakter yang pertama, audiens saya itu adalah karakter auditory, di mana dia kuat dengan mendengarkan, ya kan? Dengan mendengarkan dia sudah kuat tanpa melihat contohnya salah atau benar, pokoknya pendengarannya lebih kuat. Itu auditory, pendengaran. Tipe yang kedua ada tipe visual di sini. Tipe visual itu apa? Ada contohnya diikuti. Stop dengan menunjuk. Ya kan? Terus pegang dagunya. Soalnya dia nggak sadar ngomong. Belum ngomongnya langsung. Anjay. Alang-alang, rotok sungan. Gatal ya. Oh, ya kan? Ada banyak. Ada. Jadi pindahnya tuh agak apa ya? Halus. Ada adabnya gitu. Pelan-pelan gitu. Santuy. Sopan-santunnya itu tipe visual. Tipe yang ketiga, tipe kinestetik. Kinestetik itu dengan psikomotorik, dengan gerakan. Makanya begitu salah pegang dagunya, begitu salah langsung seret. Colok nggak kelihatan. Tipe-tipe takut pakai. Jadi itu bisa diindikasi bahwa satu wajah itu full dagu semua. Dipastikan. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, 3 tipe ini berbeda dan cara treatmentnya juga berbeda.
bentuk kasih sayangnya juga berbeda. Nah, Ji. bagi yang tipenya kuat dengan mendengarkan, itu kalau dinasihati dengan dikasih tahu saja, dia akan cepat menerima. Makanya kalau punya anak didik, dia tipe auditory, dikasih tahu, dijelaskan dengan mendengarkan, dia akan menerima dengan cepat. Anak juga begitu. Kalau tipe anak Anda adalah tipe anak auditory, dikasih tahu, dinasihati dengan Anda dari dapur katakan, yang dinasihati di ruang tamu, dia akan mendengarkan dengan baik, itu tipe auditory. Nah, sama juga bapak-bapak, kalau punya istri tipe auditory, dipuji paling suka. Ya. Istriku kamu cantik. Ya. Salah satunya seperti itu. Kenapa? Semuanya suka ya, dipuji. Nah, tapi lebih kuat. Nah, tipe visual itu lebih kuat dengan melihat, dengan contoh langsung. Jadi kalau ingin menasihati anak harus diberikan contohnya secara langsung, kelihatan visual. Sama juga ibu-ibu sudah tahu bapak-bapaknya ini pasangannya itu tipenya apa? Kalau bapak-bapak tanya, bapak-bapak tahu nggak istrinya tipe apa? Oh, istri saya tuh tipe mata duta. Lain daripada itu ya. Tipe visual itu dengan diberikan contoh. Makanya kalau memberi contoh itu cocok dengan tipe-tipe visual. Yang ketiga adalah tipe apa tadi? Kinestetik. Kuat dengan apa? Mencoba. Dengan apa? Dengan sentuhan. Jadi kalau memberikan nasihat ke anak tipe kinestetik itu dengan dirangkul, disentuh. Kalau anak-anak lebih suka dicium mungkin, kalau tidur minta ditolongin mungkin gitu. Bapak-bapak, lu saya juga tipe saya itu kalau itu. Lain beda Pak ceritanya. Nah, pertanyaan saya adalah panjenengan semuanya, apakah sudah tahu tipe masing-masing pasangan jenengan? Apa? Ada yang mengusulkan? Sudah tahu tipe pasangannya sudah. Pasangannya siapa sebenarnya? Oh, sudah tahu ya, pasangannya sudah. Tapi bisa. Iya, sudah bermimpi ya kayaknya. Nah, tipe. Jadi kita harus tahu tipe anak kita itu tipe apa. Kalau anak kita tipenya kuatnya auditory, kita lebih banyak menasihati dengan berbicara. Tapi kalau tipe anak kita adalah kinestetik, kita lebih banyak menyentuh anak kita. Nah, saya punya anak itu tipenya kinestetik. Jadi dia kalau dikasih tahu harus dengan disentuh, diajak langsung. Kalau mau tidur mintanya dikelonin terus. Jadi itu anak yang kinestetik. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu sekalian, tipe itu berbeda-beda karena setiap tipe yang berbeda itu cara treatmentnya, cara memberikan kasih sayangnya juga berbeda. Nggak boleh disamakan, nggak boleh digeneralisir. Jadi kita udah belajar ada tiga tipe dalam menerima pesan. Tipe apa aja? Visual, Auditory, visual, kinestetik. Nah, kita udah belajar. Sekarang kita belajar lagi. Ada pepatah kuno mengatakan tak kenal maka tak akrab. Nah, tambah baru lagi nih saya. Benar. Anyar Pak. Anyar lagi. Kalau tadi malam saya ngisi di Batu tuh tak kenal maka tak harus ada juga. Benar ya? Ada. Salah. Buat saya mah. Tak jadi. Sayang. Itu pepatah kuno. Kalau pepatah kuno mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tak kenal maka tak tahu. Kalau sudah tahu baru sayang-sayangan, bener. Kalau kita nggak tahu imun derajat, ya kita kasih tahu kan gitu. Jadi kita akan belajar tentang mindset. Ya, jadi kita akan belajar tentang mindset, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah feel, rasa. Yang ketiga adalah force and power. Nah, kalau yang force and power ini ada sebuah penelitian selama 29 tahun.
penelitiannya selama 29 tahun. Jadi apa yang saya sampaikan nanti bukan dari penelitian saya atau saya hanya mengucapkan saja, tapi ada sebuah source yang kuat yang sudah diteliti selama bertahun-tahun. Ini ada beberapa perusahaan yang kami handle dalam 2 tahun terakhir ini. Ini nama saya aslinya adalah Abdul Jalan. Jalaluddin. Jalaluddin Rumi. Masih apanya Jalaluddin? Nah, ini ada Abdul Jalal, saya adalah SST ini Sarjana Sains Terapan Pariwisata. MM ini Magister Manajemen di Entrepreneurship di Ciputra. CHT ini Certificate Hipnoterapi. CPC itu Certificate Professional Coach. Dan ada satu nama gelar yang belum ditulis oleh teman-teman, oleh rekan saya, oleh asisten saya. Nanti gelar di sini akan diberikan setelah saya tutup usia ALM. Saya belum siap. Kalau Bapak Ibu sudah siap, monggo, saya ikhlas duluan, nggak apa-apa. Gelar ALM monggo diambil duluan, nggak apa-apa. Saya belum siap ya. Saya pengen masih banyak berbagi ya. Jadi ada gelar kita ALM. Yang belakang dengar ya. Gelar apa yang belum diambil? ALM ya. Kapan diambil monggo? Kapan mau diambil duluan monggo? Saya belum siap. Oke, ada beberapa perusahaan yang saya kelola, saya juga seorang dosen. Ada banyak sertifikat yang saya ambil, setiap tahun saya selalu upgrade diri untuk ambil sertifikat. Tapi di antara semua sertifikat ini akhirnya tidak berguna karena tidak bisa digunakan sebagai agunan hutang. Organisasi saya ikuti banyak sekali, salah satunya mungkin kalau pernah dengar HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda Yang kemarin bisa, yang kemarin ramai di Solo. Ya. Kebetulan saya tidak ikut lempar-lemparan kursi, cuma nyubit teman saya. Fasilitator, saya juga saat ini pengen menjadi fasilitator Anda. Jadi nanti setelah ini saya akan banyak bertanya, bukan banyak memberi. Saya akan banyak bertanya. Siap berpikir? Siap berpikir? Banyak bertanya soalnya saya. Oke. Liputan beberapa media, baik nasional maupun lokal. Dan saya sudah mengambil sertifikat ICF. ICF itu adalah International Coach Federation. Jadi ini ada sebuah pelatihan di mana itu adalah membangun awareness. Jadi kalau sekarang dibutuhkan guru itu tidak hanya menjadi seorang pendidik saja, tapi menjadi seorang fasilitator. Ya benar ya? Fasilitator itu adalah memfasilitasi anak, kebutuhannya apa, membangun kesadaran anak kita sehingga tahu potensi anak itu sejauh mana. Kan setiap anak berbeda-beda kan? Tidak mungkin sama. Tidak mungkin guru matematika memaksa anaknya harus pintar matematika. Nah ini yang jadi kita akan menjadi fasilitator Bapak Ibu sekalian. Agak saya percepat. Ini ada perusahaan yang saya kelola, ada kuliner, ada klinik kecantikan, kebetulan punya istri, jadi sebagai dokter, jadi dia fokus untuk jalan skincare. Ada juga perusahaan saya di Bojonegoro itu namanya AMP Raja Kursi Jaya Raya, ini di Kabupaten Bojonegoro yang bergerak di bidang infrastruktur atau aspal. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena saya sudah mengambil sertifikat dari BNSP sebagai seorang instruktur, ini wajib disampaikan setiap kegiatan. Jadi Bapak Ibu, apabila terjadi gempa atau kebakaran, petunjuk evakuasinya adalah yang pertama harus kita lakukan apa? Wah, larikan diri. Tinggal koncone. Perintil, latihan yang ngono. Mengamankan diri. Larikan diri. Koncone ditinggal. Yang penting selamat, Pak. Selamatkan ijazah. Ini harus saya sampaikan bahwa safety itu ada yang utama ya. Safety Jackson akan saya sampaikan kepada panjenengan bahwa hari ini, malam ini kita berada di Hotel Khas Semarang. Kita berada di lantai berapa? 9. Harus tahu bahwa kita lantainya 9. Ya, lantai 9. Bapak Ibu, bila terjadi kebakaran atau gempa, Bapak Ibu yang harus dilakukan pertama adalah apa? Tenang. Tapi tidak perlu terlalu tenang. Tenang. Baru tenang, katanya masjid tenang, atau tenang hari. Amblas, Pak. Aja lari diri ada, larikan diri ada loh ya. Yang pertama tenang dulu, karena ini kita banyak, mohon maaf ini harus kita perhatikan. Di sebelah jenengan, belakang jenengan sampai jenengan itu adalah tempat evakuasi di mana ada sebuah
pintu di sini. Jadi Anda tidak perkenankan menggunakan lift ini, tapi Anda menggunakan pintu yang ada di sini. Nah, ini pintu darurat. Langsung yang belakang ngomong alhamdulillah, terus tidak pintu darurat. Wes jajannya akeh, tidak pintu darurat misalnya. Nah, di sini ada juga pintu yang kedua. Pintu ini dekat dapur, Bapak Ibu. Ya, banyak makanan kalau di sini. Nah, ini yang ini tidak bisa dipakai. Di belakang sini juga masih ada juga. Nah, kita bisa menggunakan pintu darurat. Jadi pada saat kebakaran atau gempa tidak dipergunakan menggunakan lift. Itu ya. Pada saat Anda sudah turun, Anda harus berada di mana? Dekatnya bis. Ya, titik kumpulnya berada di dekat bis. Ya, jangan masuk bis. Di dekat bis. Nah, begitu sudah terjadi orang titik kumpul di dekatnya bis, titik kumpul, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah tidak boleh kemana-mana selama diidentifikasi, dicek siapa yang ada di dalam, siapa yang belum. Nah, kadang-kadang lupa karena saking shocknya dia pergi, tak pindah hotel lain lagi. Nah, kan nggak tahu yang di dalam ini siapa temannya yang belum teridentifikasi kan ya data-datanya. Ada juga mungkin, wah kok kaget aku tak nang warung ngopi bisik mau jadi wong. Itu tidak boleh. Jadi berada di area itu untuk dicek siapa aja yang tadi yang ini yang satu gerombongan kita ada. Begitu sudah dipastikan semuanya oh lengkap semua nggak ada di atas, baru boleh meninggalkan tempat. Ya. Pada intinya seperti itu. Jadi evakuasi ini penting sekali. Jadi kita berada di lantai berapa? 9. Nah, apabila pengen terjadi evakuasi kecil itu apa? Pengen ke toilet. Nah, toiletnya ujung sana ya. Kita evakuasi juga kan? Di sebelah sini toiletnya manajer, di paling ujung ini ada toilet. Ada toilet laki-laki, ada toilet perempuan. Ya. Dan bergantian ya. Jangan bersama-sama. Oke, itu yang harus saya sampaikan. Jadi kita berada di jalan 9. Apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang harus kita lakukan apa? Yang pertama, tenang juga. Nah, di sini juga ada APAR, alat pemadam kebakaran. Di sini ada juga, di sebelah ini juga ada, hidran juga ada di sampingnya situ. Jadi kalau terjadi apa-apa, tenang Pak. Yang melarikan diri kita catat. Jadi cak mana? Jadi cak mana? Oke. Terus kata tertib di dalam kelas ini yang pertama adalah apabila ingin meninggalkan tempat silakan angkat tangan saja, satu saja. Anda boleh meninggalkan tempat, katakan Mas saya ngantuk, monggo. Mas mau ke toilet, nah, monggo. Tidak perlu mengucapkan kata-kata, cukup angkat tangan langsung meninggalkan tempat, bisa ke toilet mungkin. Pada saat ingin menerima telepon juga angkat tangan lalu bergeser. Jangan sampai kita sharing begini terus terima telepon. Yo aku channel Semarang, iya sih oleh sih tenang. Tak kupono. Ruangnya bingung kan gitu. Terus pada saat mengikuti materi saya minta fokus karena kita materi nggak banyak waktunya. Yang terakhir adalah full senyum. Masih